Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan oleh karena berkat Tuhan dalam hidup kami yang senantiasa memberikan kami kecukupan, kekuatan dan kesehatan untuk kami dapat menjalani hidup kami dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur. Saat ini kami akan membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan memberkati kami sehingga firman-Mu dapat jadi pedoman dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan hari ini diambil dari kitab Amos pasal 9 ayat 15. Amos pasal 9 ayat 15 yang demikian. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Judul renungan kita adalah setia kepada Tuhan. Amos adalah seorang penggembala dari Tekoa. Ia seorang yang kecil yang dipakai Tuhan Allah untuk memberitakan peringatan kepada bangsa Israel dan Yehuda tentang datangnya hari Tuhan kepada kedua bangsa tersebut. Tujuannya supaya mereka dapat bertobat kembali kepada Tuhan. Apa sebabnya hari Tuhan akan datang kepada kedua bangsa ini? Sebab mereka melakukan perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Allah. Mereka memelihara kedamaian yang palsu, yang ringkih, yang bisa hancur kapan saja. Bagaimana tidak? Mereka dalam rumah-rumah ibadat kelihatan suci, bersih, kelihatan baik. Tetapi ketika di luar tempat-tempat ibadah, mereka melakukan penindasan kepada orang-orang kecil. Mereka menggunakan timbangan-timbangan yang curang, dan semuanya itu terasa biasa saja. Amos dipakai Tuhan untuk memberitakan supaya mereka bertobat dari kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu dan kembali kepada Tuhan. Namun ternyata respon bangsa pilihan Allah ini tidak seperti yang diharapkan. Mereka justru mengusir Amos dan menyebarkan kabar bohong tentang Amos. Dan mereka tetap pada jalan egoisme dan bahkan melupakan Tuhan. Lalu peringatan yang disampaikan Amos terjadi, bahwa hari Tuhan datang kepada bangsa pilihan Allah. Akhirnya Israel dijajah oleh Asyur dan Yehuda dijajah oleh Babel. Lalu terjadi pembuangan ke Babel. Mereka tercabut dari tanah yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Setelah semuanya berlalu, Tuhan ternyata tidak meninggalkan umatnya begitu saja. Tuhan tidak meninggalkan umatnya larut dalam kedukaan, keterpurukan, melainkan Tuhan mengangkat umat pilihannya, memberikan janji keselamatan bagi Israel. Semua proses ini hendak memberikan pembelajaran bagi mereka bahwa sumber keselamatan datangnya dari Tuhan, dan keselamatan perlu direspon dengan kesetiaan kepada Tuhan. Janji keselamatan dari Tuhan bagi bangsa Israel adalah Tuhan akan menanam, tidak akan mencabut lagi
Artinya Tuhan berjanji tidak akan membuat bangsa pilihan itu terbuang lagi seperti pada masa pembuangan di Babel. Janji keselamatan dari Tuhan pada akhirnya nyata bagi umat pilihannya. Mereka tinggal menetap di tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Belajar dari kitab Amos, kita sebenarnya bisa belajar banyak hal, tapi paling tidak kita bisa belajar menjadi umat Tuhan yang berkenan kepada Tuhan dalam hidup sehari-hari. Ketika kita tidak setia kepada Tuhan, tentu Tuhan akan mencari dan menemukan kita serta menawarkan kepada kita apakah kita mau kembali kepadanya. Ketika kita tidak setia kepada Tuhan, tentu Tuhan dengan kebesaran belas kasih-Nya akan menemukan, menggiring, memberikan kita proses untuk semakin dilengkapi, untuk semakin sadar bahwa hanya Tuhan yang menjadi tempat sandaran hidup kita. Oleh karena itu, mari kita hidup setia kepada Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita. Belajar dari kesalahan Israel, kita perlu menjadi umat Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Sebab Tuhan lebih dahulu setia dan baik kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur ya Tuhan, kami dapat belajar dari bangsa Israel. Kami dapat belajar dari kesalahan bangsa Israel ya Tuhan, sehingga kami dapat menjalani hidup kami bisa lebih baik, bisa lebih terarah daripada bangsa Israel. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk bisa menjadi lebih baik, setia kepada Engkau, sebab Engkau lebih dahulu setia kepada kami, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, sebab Tuhan lebih dahulu memberikan yang terbaik kepada kami, merespon keselamatan dari Tuhan dengan penuh syukur, sebab Tuhan memberikan janji keselamatan kepada kami, dan janji keselamatan itu sudah nyata bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya firman-Mu menolong kami dalam kami menjalani hidup sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan mengerjakan berbagai aktivitas, melanjutkan segala aktivitas kami. Mari Tuhan tolong, tuntun, dan berkati kami, sehingga kami dapat memberikan yang terbaik melalui pekerjaan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Sang Bapa, dari Tuhan Yesus, Sang Anak, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.